Halo semuanya. Halo semuanya. Saya Kakak Salia. Dan Gama Christian. Kita Orang biasa. Kita cuma orang biasa. Kita bukan siapa-siapa. Kita juga bukan orang penting. Kita hanya orang biasa. Kita hanya ingin membagikan proses perjalanan hidup dan apa yang kita pelajari setiap harinya. Channel ini akan membahas tentang self development dan entrepreneurship. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang perjalanan online kan, gitu ya Kak ya? Ya benar. Iya. Nah, online kan ini usaha atau startup ya yang dibangun Gama dan tim dari nol gitu dari tahun 2018. Dan sekarang ini tahun 2022 udah masuk 4 tahun. 4 tahun. Happy anniversary. Asik. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita mau tanya-tanya nih seputar 4 tahun perjalanan online Kak. Yang pertama, gimana sih Kak rasanya 4 tahun kamu udah membangun usaha online kan nih di Probolinggo mulai dari nol? Iya, udah ternyata tahun ini itu udah tahun yang keempat. Kalau apa yang aku rasain sih lebih ke ternyata nggak nyangka ya sudah bisa sampai di titik ini. Karena dulu bayangannya ya udahlah freelance aja gitu. Ternyata ya sudah sampai di titik ini tuh kaget sih Kak, lebih ke nggak nyangka. Kalau lihat dulu 4 tahun sebelumnya itu ya masih belum kepikiran, kayak cuma mimpi aja, oh nanti punya kantor, punya tim, tapi di hati itu rasanya juga masih apa ya, masih ragu. Ternyata setelah dijalanin step by step, ternyata ya akhirnya ya sampai ke tahun keempat ini juga sih gitu. Oh, jadi dulu tuh rencana cuma freelance aja. Dulu tuh sesimpel ya udahlah cuma freelancean aja awalnya. Mungkin baru kepikiran punya tim itu karena ada beberapa skill yang aku nggak punya dan temanku punya gitu. Jadi ya udah coba mulai langkah demi langkah tim. Nah, mulai rekrut tim, mulai ngajar. Ternyata ya mau nggak mau kan tempatnya juga pertama kan cuma di kamar sendiri kan cuma cukup 3 orang atau 4 orang. Ya nggak mau kalau sudah ngajarnya lebih banyak lagi harus cari lokasi yang lebih besar lagi. Ya gitu. Jadi ternyata kayak ya ngikut alur aja gitu. Ternyata ya udah ketika kita tempatnya nggak cukup, oke kita sewa lebih besar lagi. Terus ya udah ternyata sampai di titik di tahun keempat ini sudah sewa buku sama tim online kan sekarang ada 7 kayak gitu. Lebih ke itu sih perasaannya, nggak nyangka Ya. Oke, terus yang kedua, apa yang kamu dapat dari perjalanan 4 tahun berusaha ini? 4 tahun ya. Kalau yang paling aku dapat itu ternyata apa yang kita rencanain itu harus paten. Apa yang menjadi goalnya kita harus paten. Nah, yang fleksibel itu caranya, jangan dibalik, jangan goalnya yang fleksibel, tapi caranya itu yang paten, bukan. Jadi goalnya yang paten, caranya yang fleksibel. Dulu bayangkannya ya udah gitu, nggak tahu nanti pengen punya tempat aja buat kerja bareng tim gitu. Terus punya timnya siapa belum pernah kebayang sih. Tapi ya udah, pokoknya aku nanti pengen punya tim, pengen punya usaha IT, pengen sewa kantor gitu. Ya udah, itu yang menjadi step by step gitu. Itu sing apa ya yang aku rasain. Terus yang kedua adalah yang aku rasain sudah 4 tahun ini, ternyata memang apa yang kita pikirkan itu 4 tahun itu adalah waktu yang menurutku ya harusnya tuh singkat.
Kenapa? Karena kalau kita lihat orang-orang, misalnya orang-orang tua kita, misalnya bangun karir atau apa, usaha atau nyari skill apa, itu kayak, oh, kayak contoh bapak aja lah. Bapakku kerja di swasta kan, di Sasa. Itu udah sampai 25, sorry 25 tahun gitu, 25 tahun, 26 tahun gitu. Terus bangun usaha. Kalau nggak tahu lah teman-teman di sini atau mungkin orang tuanya Eka itu bangun usaha berapa lama gitu. Ternyata yang aku pelajarin 4 tahun itu ya masih istilahnya masih fase awal, jadi ya udah, lakukan aja prosesnya. Ada yang bilang, Mas aku sudah usaha gini 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 tapi kok nggak berhasil. Udah berapa lama? Udah setahun 2 tahun. Oh itu masih pendek gitu. Itu yang aku rasain sih. Ya prosesnya itu memang butuh kesabaran sampai kita nemu tipping point yang beneran melejit banget gitu. Tapi ya itu makanya tunggu waktunya orang beda-beda, setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun. Mungkin karena aku lama, mungkin karena yang aku rasain ya, karena orang tua nggak ada background entrepreneurship. Aku juga nggak pernah entrepreneurship sama sekali kan. Ya baru 2007 baru kuliah 2017 2018. Jadi coba mungkin ya, ada yang mungkin usaha langsung 1 tahun sukses, mungkin udah ada background sedikit-sedikit gitu. Iya. Menurutku kalau 4 tahun aku pure usaha ya, bisnis belajar ya, itu sesuatu hal yang cepet gitu kalau menurutku pribadi. Jadi itu kayak aku merasa 4 tahun ini ya wis apa ya, perjalanan panjang, perjalanan yang singkat dan harus masih panjang lagi. Itu sih yang aku rasain gitu sih. Oke, next question ya. Dalam 4 tahun ini pasti ada keberhasilan dan kegagalan. Ceritain enggak keberhasilannya apa, kegagalannya apa? Kalau aku sih keberhasilannya paling kerasa banget itu ketika yang kelihatan yang orang bisa menilai ya, mungkin kayak kemarin kayak juara 1 di kota teknologi inovasi, terus ya berkat Eka juga juara 3 Jatim. Itu prestasi yang bisa dilihat, itu kesuksesan yang bisa dilihat. Tapi kalau beberapa yang tidak bisa dilihat itu kesuksesan adalah, menurutku sukses bertahan selama 4 tahun itu juga kesuksesan. Maksudnya kesuksesan melewati pandemi itu juga menurutku sukses. Soalnya pada saat melewati pandemi dan kita harus hati-hati. Kesuksesan melewati pandemi itu ternyata setelah aku lihat kiri kanan juga susah. Kesuksesan melewati pandemi bertahan. Terus kalau sekarang 2022 itu kan lagi zamannya startup lagi turun, terus banyak yang layoff bla bla bla, banyak yang menjatin bla bla bla, ngurangin pegawai. Dan kita ya kesukses itu juga menurutku kesuksesan bisa. Jadi kalau katanya ada yang mentor startup itu memang yang 1 tahun 2 tahun kebelakangan ini ya survive itu sudah keberhasilan gitu, dengan tanpa mengurangi sumber daya, tanpa mengurangi operasional, itu adalah sesuatu yang sukses gitu. Karena setelah ini habis pandemi udah mereda, pelan-pelan ekonomi pulih, sudah banyak yang request lagi, sudah banyak ada beberapa pekerjaan masuk, ekonomi stabil, itu bakal kita lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Harapannya itu sih, itu menurutku kesuksesan. Sukses bangun tim misalnya dalam jumlah gitu. Orang-orang kadang-kadang kalau yang ditanya itu selalu maksudnya kalau ada yang tanya, bangun usaha ya timmu berapa gitu. Padahal kan indikator sukses kan bukan banyak-banyakan tim kan. Bener kan?
Iya tergantung Bener-bener sih. ada yang iya tergantung kan. Tergantung ya. Ada yang kalau timnya 3 tapi revenue-nya 2M, 3M. 3M. Berarti kan efisien banget itu keberhasilan. Ya keberhasilannya aku tuh itu menurutku. Sampai 4 tahun istilahnya kita masih beroperasi dan terus bertumbuh itu juga salah satu indikator kesuksesan. Tapi walaupun kita nggak mau berhenti sampai situ aja, tapi bakal tetap terus suksesan, tambah makin banyak yang kita pelajarin, makin banyak tech talentnya, makin banyak yang punya sistem. Itu keberhasilan sih buat kita. Kalau kegagalannya itu pasti banyak banget juga sih, banyak banget. Yang paling kerasa itu kegagalan ya pada saat ini ketika online kan harus vakum selama 4 bulanan, harus vakum, Itu tahun itu 2021. Keputusan yang sangat sulit sekali sih untuk dibicarakan, untuk diomongkan. Tapi ya bagaimana lagi, misalnya kita sebagai kapal, terus kita lihat sekarang ombaknya lagi beneran luar biasa, kita ya pilihannya ya tetap bertahan atau vakum dulu. Ini pada saat itu kita tetap jalan sih, tapi kayak memang sudah nggak ada kegiatan. Kita kan juga WFH pada saat itu ya, kayak pada akhirnya memutuskan vakum dulu itu. Untuk akhirnya bilang seperti itu sangat-sangat berat sekali. Itu menurutku juga itu kegagalan harus berhenti dulu gitu ya. Kita kalau keadaannya seperti ini ya kita juga nggak boleh nyalain keadaan, tapi ya gimana ya, kita harus vakum kayak gitu. Kegagalan kecil ya banyak, maksudnya ya ini nggak konsisten, itu juga kegagalan. kegagalan apa ini? Nggak konsisten buat konten, nggak konsisten. Apa misalnya kita menargetkan sesuatu tidak achieve, itu kan juga menurutku juga kegagalan kecil. Kegagalan besar kan yang dari kecil kita tidak hargai. Itu sih banyak sih sebenarnya kegagalan. Sebenarnya sebelum ini tuh kenapa kok kamu kan nawarin kan ikut lomba ini. Sebenarnya sebelumnya itu yang tidak pernah terceritakan itu kita udah lumayan sering ikut lomba, tapi nggak pernah rasanya itu kayak apa ya, kayak buat apa gitu kalau nggak ada yang hasil misalnya. Maksudnya juga ada kegagalan di situ, maksudnya ya usah lolos apa, jadi kayak buang-buang waktu aja gitu. Kayak ya gagal di pernah nyoba lomba-lomba itu juga pernah. Ya orang kan kelihatan tahunnya kan cuma ya udah juara 1, juara 3. Ya sebelumnya itu juga pernah ngikut lomba-lomba, tapi cuma ya nggak bilang aja gitu. nggak keluar kalau pernah lomba. Jadi kadang-kadang memang di sosial media itu yang ditunjukkan itu ya yang sukses aja, yang kegagalannya itu nggak pernah kita tunjukkan gitu. Dan orang juga lihatnya wah ya sukses terus ya, padahal kan nggak juga gitu sih. Kegagalan banyak sih kegagalan. Oke. Next question. Selanjutnya nih mau kemana online kan udah 4 tahun nih. Nah, kamu punya target untuk memfokuskan 1000 programmer dari Probolinggo sampai Banyuwangi kan? Gimana tuh? Jadi next selanjutnya adalah kita online kan di tahun keempat ini
secara dasar manajemen sudah mulai tertata rapi lah. Kita ada sekarang, akhirnya kita keuangan sudah ada pakai sistem, kita pelan-pelan sudah punya dashboard masing-masing divisi. Itu adalah bentuk mau mensistemasi yang sudah ada. Jadi harapannya tahun keempat, tahun kelima ini dasarnya itu makin kuat dan produknya itu semakin jelas gitu, dan jelas dan dibeli oleh orang gitu. Kita kan ada jasa pembuatan website sama jasa pelatihan, itu semakin harapannya semakin berkembang. Nah, ketika ini sudah punya dasar yang bagus, menduplikasikannya itu mudah. Apalagi bisnis digital seperti online kan ini sangat mudah banget Kak buat diduplikasi. Jadi kedepannya kita mau buka kantor di misalnya di Lumajang, di Situbondo, di Banyuwangi, itu sangat-sangat mudah. Jadi kita buka aja kantornya, ya kantor sebagai konsultasi, sebagai misalnya sebagai penjualan, ya udah. Mau kecil-kecilan juga nggak apa-apa, kecil-kecilan. Pokoknya misalnya ada di kan ada di Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, bla bla bla. Nah, yang di sana itu yang kegiatannya itu semuanya ya apapun yang berhubungan dengan penjualan lah, mau menawarkan jasa pembuatan website atau pelatihan online tentunya, offline pun sebenarnya bisa, tapi bakal lebih online dulu. Jadi itu yang mungkin misalnya ada yang dari Banyuwangi pengen buat website, ya udah lemparnya balik lagi mereka di sana, yang lemparnya yang dikerjakan ya tetap yang di Probolinggo gitu. Jadi ketika dasarnya ini kuat, sudah mulai bagus secara produknya, sudah kita punya produk yang kuat, duplikasi ini gampang. Jadi untuk 1000 programmer dari Probolinggo ke timur itu lebih bagus lagi. Mau buka cabang mana kan? Surabaya, Jakarta. Itu kita sebenarnya kalau zaman sekarang ya lebih mudah karena ada yang namanya virtual office. Kayak gitu-gitu. Di virtual office ada biaya operasionalnya nggak mahal. Terus mungkin kita punya teman di Surabaya, di Jember atau di mana, tawarin aja. Kamu mau nggak misalnya jualan website? Apa semuanya tak cover guys? Itu kan lebih mudah. Mau dia freelance atau full time. Rencana kayak gitu sih kalau dalam nanti mulai masuk tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ini dan tahun depan itu nguatin lagi dasarnya sama produknya sih. Jadi kayak kita punya sekarang membuatkan sistem penyewaan gudang, sebenarnya banyak kan ya, butuh kayak gitu juga. Gudang itu sebenarnya banyak, dan kita juga punya klien yang yang juga tersebar di kota-kota. Itu sih rencana selanjutnya. Oke. Itu dia perjalanan 4 tahun tahun online kan. Ada soalnya gitu ya. Pesan-pesan deh buat teman-teman yang sekarang misalnya lagi putus asa gitu ya, atau lagi mandek gitu, usahanya nggak jalan-jalan gitu. Silakan. Jadi menurut aku kita itu tidak mungkin apa yang kita bayangkan hari ini itu langsung terjadi persis kayak itu nggak mungkin. Yang cukup kita lakukan adalah ya udah, kita percaya kalau kita punya mimpi itu, walaupun masih tidak kelihatan apa-apa. Dulu tuh masih belum kelihatan apa-apa loh, maksudnya dari rumah apa yang bisa diharapkan gitu. Dan misalnya di Probolinggo apa sih yang bisa diharapkan, usaha-usaha juga nggak banyak gitu. Tapi ya udah, dijalanin aja hari per hari, ketemu teman, ketemu orang, ketemu sampai misalnya contoh ketemu Eka, ya kita kan juga nggak nge-planning kan kita bakal
apa namanya ketemu punya tim atau gimana, aku cuma aku lagi butuh orang kayak gini-gini gitu. Rasanya misalnya di Probolinggo nggak mungkin lah. Tapi setelah dicari gitu ada aja. Jadi tetap percaya sih apa yang pun yang kalian percayai, dan percayai itu 100%. Karena ketika kamu nggak mempercayainya itu 100%, kamu sudah meng-cancel mimpi kalian. Iya. Gitu. Percaya itu harus 100%. Kalau 99% itu bukan percaya. Itu apa 99% kalau bukan percaya? Itu kalau aku bilangnya tuh jadi misalnya doa lah mohon sesuatu gitu. Harus percaya 100%. Kalau kamu percaya 90%, 99% ya, kamu udah cancel doamu sendiri. Percaya kalau itu bisa Percaya bahwa itu bisa berhasil, harus percaya tuh percaya 100% gitu. Kalau ada yang bilang ilmunya law of attraction itu ya nggak boleh, percaya tuh harus percaya 100%. 99% percaya itu bukan percaya. Gitu. Harus beneran percaya. Asik, itu dia teman-teman. Sepenggal cerita dan apa yang kita dapat terbilang orang kan. Oke. Kalau kita yang dari Probolinggo aja bisa, dari kota kecil aja bisa, apalagi kalian. Yuk kita sama-sama sebagai orang biasa bisa mencapai mimpi kita. Betul. Thank Oke, you. dadah. Terima kasih.